Hai, apa kabar semuanya? Masih dengan Ibu Dwi Sulistiawati. Hari ini kita akan belajar matematika. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah persamaan garis lurus. Kompetensi dasarnya, yang pertama, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linier sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran hari ini. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan gradien suatu garis. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar tangga ya, tangga yang disandarkan pada suatu dinding, ya. Cermati bangun datar apa yang terbentuk antara kaki kedua tangga yang bersandar pada dinding penyangga tangga dan lantai. Coba kalian lihat, bangun datar apa yang terbentuk. Nah, coba perhatikan ini pointer ibu ya. Nih, gambar apa yang terbentuk? Gambar segitiga ya. Jadi, nah, pada segitiga ini akan terbentuk suatu kemiringan ya pada tangga ini. Ini kemiringannya. Jadi kalau misalnya yang ini, yang bersandar pada dinding ini adalah sebagai sisi tegaknya. Ya, jadi yang ini sebagai sisi tegaknya. Ya, ini yang tegak. Nah, kemudian yang ini adalah yang mendatarnya. Dah, maka yang bagian ini yang miring ini adalah sebagai sisi miringnya. Ya. Apa yang mempengaruhi kemiringan tangga tersebut? Dalam matematika, kemiringan suatu benda dinamakan gradien dari benda tersebut. Jadi, yang namanya kemiringan itu kalau dalam matematika disebut sebagai gradien. Ya, bahasa matematikanya gradien. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua ini, ya kita lihat jarak antara penyangga tangganya dengan dinding ini kan memendek ya, memendek jaraknya. Jadi kita lihat kemiringannya pun tangganya berubah ya. Nah, kalau yang ini kan jaraknya panjang ya, lebih panjang daripada gambar yang kedua. Ternyata kemiringannya berubah. Berarti apa yang mempengaruhi kemiringan tangga tersebut? Oke, coba kalian pikir apa yang mempengaruhi kemiringan tangga tersebut dari perbandingan dua gambar ini. Oke, gradien itu tadi adalah kemiringan. Ya. Jadi, gradien itu adalah perbandingan komponen Y dengan komponen X. Jadi, kalau kita misalkan bagian yang tegak tadi itu adalah sebagai Y, maka bagian yang mendatar itu adalah sebagai X. Sehingga gradien itu atau M, simbolnya M kecil, dirumuskan dengan Y per X. Ya, jadi perbandingan Y dan X. Y dan X ini apa? Y dan X ini bisa kalian temukan pada nilai pada bidang koordinat kartesius. Ya, jadi kalau misalnya lambangnya Y dan X ini pada bidang kartesius. Atau bisa juga dimaknai sebagai jarak sisi tegak Y-nya, kemudian X-nya itu adalah jarak sisi mendatar. Nah, nilai gradien berdasarkan bentuk persamaannya.
ada beberapa nilai gradien berdasarkan bentuk persamaannya. Yang pertama, untuk Y sama dengan AX tambah C. Gradien itu adalah koefisien dari X. Nah, ini jadi perhatikan. Jadi kalau mencari dengan bentuk persamaan seperti ini, gradiennya itu adalah sama dengan A. Ya, maka gradiennya itu adalah sama dengan A. Nah, contohnya, misalnya ya, yang ini, persamaannya Y sama dengan 2X tambah 5. Maka, gradiennya itu adalah 2 ini. Ya, jadi, M kecilnya sama dengan 2. Nah, untuk bentuk persamaan yang kedua, yaitu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Gradiennya itu adalah negatif A per B. Jadi, kalian tinggal melihat koefisien dari X dan koefisien dari variabel Y. Ya. Nah, contoh soalnya, contoh pernyataannya misalnya, ya persamaannya seperti ini. 2X ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. A-nya ini adalah A. Ya, kemudian ini adalah B. Maka gradiennya adalah ya M-nya sama dengan negatif A-nya 2, B-nya 3. Maka gradiennya adalah negatif 2 per 3. Ya. Oke, jelas ya? Jadi untuk dua bentuk ini seperti ini. Ya. Nah, sekarang untuk yang ketiga. Yang ketiga ini, apabila diketahui dua titik koordinat. Jadi ada titik P itu X1, Y1. Dan Q misalnya X2, Y2. Maka gradiennya itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi kalian tinggal mengurangkan ya komponen dari setiap X dan Y ya. Tapi ingat definisi di awal bahwa gradien itu adalah komponen Y per komponen X. Jadi Y-nya itu yang di atas. Ya. Nah, kemudian apabila garis itu sejajar sumbu X dan sumbu Y. Jadi gradiennya bagaimana? Apabila sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya sama dengan 0. Kemudian apabila sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak terdefinisi. Nah, kemudian ada lagi bagaimana kalau garis-garisnya saling sejajar? Kalau garis-garisnya saling sejajar, berarti di sini ada 2 garis, ada 3 garis, yang jelas garisnya lebih dari 1 ya. Maka gradiennya itu adalah sama. Nah, kemudian bagaimana kalau garis-garisnya saling tegak lurus ya? Saling tegak lurus itu artinya garis-garisnya itu membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi kalau yang misalnya saling tegak lurus itu, contohnya gambarnya seperti ini. Nih saling tegak lurus nih, kalau yang kayak gini ya. Nah, itu maka gradiennya adalah M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Ya. Nah, kalau yang saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi ada 2 gradien, kalau dikalikan maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, bagaimana penjelasan Ibu tentang nilai gradien berdasarkan bentuk persamaannya? Udah mulai paham ya? Nah, ini adalah contoh dari soal yang berhubungan dengan persamaan garis lurus. Nah, kita lihat di sini ya, yang pertama. Yang pertama ini adalah gradien garis K pada gambar berikut adalah, nah ini ada 2 titik ya. Kalau kalian lihat di sini ada 2 titik. Jadi titik
ini ya, ini yang pertama, ini adalah 0, negatif 2, kemudian yang ini adalah negatif 3,0. Nah, di awal tadi sebelumnya Ibu udah memberikan ya rumus untuk gradien 2 titik ya. Jadi misalnya titik pertama ya, ini titik kedua. Berarti M-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita lihat. Ini Y-nya ya. Y2-nya 0 ya. Yang kedua, Y2-nya 0. Kemudian Y1-nya negatif 2, berarti dikurang negatif 2 per X1-nya ini X2-nya ya, negatif 3. Kemudian dikurang 0. Nah, maka sama dengan ini karena negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi 2 per negatif 3. Maka gradiennya adalah negatif 2 per 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Kemudian untuk yang kita coba untuk yang kedua. Yang kedua ini kita ubah saja bentuknya menjadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Jadi kita pindah ruas ini ya. Kita pindah ruas. Jadi 2Y dikurang 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ingat, kalau misalnya berpindah ruas ya, berpindah ruas suatu persamaan ya, maka dia tandanya akan berubah. Ya, jadi kalau misalnya negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, kemudian ingat tadi, kalau bentuk persamaan seperti ini, maka gradiennya itu adalah negatif komponen X per komponen Y, ya, A per B. Jadi ini adalah negatif 6 ini adalah yang A, ya, karena dia komponen X, ini adalah yang A, kemudian yang B-nya ini adalah yang Y. Nah, maka gradiennya adalah negatif 6 per 2. Nah, ini ada negatif ya, negatif 2 kali maka jadi positif. Jadi hasilnya adalah 3. Gradiennya adalah yang D. Oke ya. Kemudian kalau yang ini, yang D ini kita tinggal substitusikan saja setiap nilai X dan Y. Apabila yang dia memenuhi nilainya sama dengan 0, maka terdapat di persamaan ini. Tetapi apabila jika disubstitusi nilainya tidak sama dengan 0, ya, maka itu tidak terletak di persamaan ini. Nah, untuk yang nomor 4 ini, ya, nomor 4 ini sama seperti yang tadi ini ya, maka M, seperti nomor 2, M sama dengan negatif A per B. Nah, jadi ini lihat, ini koefisien dari X, berarti dia sebagai A. Ini koefisien dari Y, berarti ini adalah sebagai B. Maka gradiennya adalah negatif 2 per 4. Ya, negatif 2 per 4 berarti sama dengan negatif 1 per 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, jadi yang nomor 5 juga ini sama ya, masih bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Ini adalah koefisien X, berarti ini adalah yang A, ini adalah koefisien Y, berarti ini adalah yang B. Ingat ya, tapi di sini negatif ya. Jadi M sama dengan negatif A per B. Maka M sama dengan negatif 4 per negatif 2. Nah, ini 2 kali ya. Berarti sama dengan hasilnya jadi positif ya. Maka hasilnya adalah sama dengan 2 di yang D. Oke, gimana? Ini adalah contoh-contoh soalnya ya, seperti ini kira-kira. Mudahan penjelasan Ibu ini bisa dipahami ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Kemudian, gradien secara umum adalah perbandingan nilai Y dengan nilai X.
Oke, itu saja penjelasan materi Ibu hari ini. Mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.